Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat semua, ramai 1-2 hari ini bergulir di berbagai media sosial mundurnya Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kabar rencana pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Rabu, 12/3/2025 malam, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen tersebut terjadi setelah Sri Mulyani menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kabar mengenai rencana pengunduran diri Sri Mulyani telah beredar luas di berbagai media massa dalam beberapa hari terakhir, sehingga memicu pertanyaan dari para wartawan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada hari itu adalah untuk melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya, saat tiba di istana, Sri Mulyani juga enggan mengungkapkan agenda pertemuannya dengan kepala negara. Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah 3 presiden berbeda, dikenal sebagai sosok yang profesional dan berpengalaman. Keputusan Sri Mulyani untuk tidak memberikan komentar terkait isu pengunduran dirinya menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Pada kesempatan yang sama, Anissa Paan akrabnya juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis di tengah isu kinerja pajak yang anjlok. Bukan hanya Sri Mulyani, Erlangga Hartarto dan beberapa orang lainnya yang akan di-reshuffle. Tentu ini belum menjadi sebuah kenyataan karena kita lihat hari ini tidak ada pengumuman. Tapi apakah sinyalemen Sri Mulyani akan mundur ini kuat atau tidak? Kan itu soalnya ya, sehingga ini kabar hoax atau benar yang harus ditelusuri dulu adalah bagaimana indikasi yang muncul dari kabar-kabar yang ada di 1-2 hari ke belakang. Baik, kita akan masuk ke sini. Ada apa kalau benar muncul gosip rumor Sri Mulyani mundur? Walaupun itu oleh sebagian rakyat kita atau mungkin sebagian besar rakyat kita menjadi kabar yang menggembirakan mungkin ya. Mungkin. Karena kita tahu Sri Mulyani ada full penuh di eranya Jokowi dan menjadi orang yang sering diduga menjadi biang kerok dari utang Indonesia yang terus menggunung. Apalagi kalau bukan terkait dengan Cortex yang hari ini kita lihat sudah menghabiskan 1,2 triliun. Itu adalah sebuah sistem aplikasi untuk memudahkan orang dalam mengelola pajaknya, membayar pajak dan sebagainya. Tapi ternyata sudah berbulan-bulan nggak beres-beres. Ada masalah terus, belum bisa digunakan. Akhirnya rakyat yang mau bayar pajak pun terhambat. Dan malah itu dalam satu video pernah kita tayangkan, nanti kita coba tayangkan lagi ya, itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor pajak. Nah ini soalnya kan kita tahu kantor pajak saja trustnya sekarang sudah berada di titik nadir. Orang ini udah rakyat sekarang sudah nggak percaya gitu dengan pajak. Artinya para pengelola pajak, dirjen pajak sampai hari ini belum bisa membuktikan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pajak. Ya, kita tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana korupsinya. Mengerikan gitu. Jadi kita akan bahas penerimaan pajak di Januari kemarin merosot drastis. Indonesia kehilangan puluhan triliun. Siapa biang keroknya? Sri Mulyani mundur. Hoax atau fakta? Yang pasti belum menjadi fakta ya. Kalau hoax ya harus dilihat dulu
besok lusa seperti apa dinamika yang terjadi. Langsung saja kita lihat di kabar berikutnya. Sri Mulyani menteri terbalik di dunia. Bukan terbaik, terbalik kata Ahmad Nakib ya. Hore, ekonomi anjlok gara-gara hutang ugal-ugalan, korupsinya gila-gilaan karena tunduk takluk pada aturan gila Jokodok yang menyengsarakan rakyat. Sekarang pada mau mundur, rakyat yang menanggung deritanya. Benar juga ya, Abdul Latif. Meskipun Sri Mulyani mundur, apakah persoalan selesai? Tidak. Justru masalah yang ditimbulkan oleh orang-orangnya Jokowi inilah yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Dan begitu ya. Langsung kita lihat ya, kabar pertama dari RMOLID, penerimaan pajak rontok akibat Cortex. Ini ngeri nih kalau sampai berlanjut terus-menerus ya. Pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak hingga 64 triliun pada Januari akibat anjloknya kinerja perpajakan. Ini kapan benarnya nih bagian pajak nih? Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda menyoroti penurunan penerimaan pajak sebesar 41,8% secara tahunan di tengah implementasi sistem digitalisasi perpajakan terbaru Cortex yang belum jalan juga. Ada dua faktor kenapa turun begitu drastis. Pertama, tercatat pengembalian dana restitusi atau kelebihan bayar pajak tahun 2024. Saya kira ini tidak terlalu besar karena setiap tahun pun ya selalu ada kelebihan bayar pajak ya. Alasan kedua ini dia, kendala di sistem Cortex yang membuat wajib pajak kesulitan melaporkan transaksinya. Akibatnya transaksi menjadi terhambat. Apakah ini akan sekedar terjeda saja, nanti akan masuk? Nah, ini jadi belum tentu juga gitu kan. Apalagi dengan situasi yang serba tidak jelas. Biasanya ada pemain-pemain, ada mafia-mafia yang melancarkan manuver-manuvernya untuk keuntungan pribadi. Biasanya begitu. Mudah-mudahan yang ini tidak ya. Menurutnya, tren penurunan ini bisa berdampak lebih luas pada perekonomian nasional karena rasio pajak turun, defisit APBN diprediksi makin melebar dan berpotensi melanggar aturan disiplin fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi ada pelanggaran ini. Jadi, kalaupun mau mundur, nggak bisa sekedar mundur begitu saja Sri Mulyani. Anda harus mempertanggungjawabkan ini. Telat bayar pajak didenda, mau bayar pajak dipersulit. Inilah Konoha, bukan Indonesia. Inilah pemerintahan berkelanjutan, dari rusak makin tambah rusak. Jangan sampai, saya kira Pak Prabowo punya komitmen besar ya untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Om, katanya Budi Ari mau dicopot. Ya, serombongan dengan ini, Sri Mulyani, Erlangga, dan ya, mudah-mudahan saja benar. Termasuk Mutia Hafid juga katanya mau dicopot. Itu rumor yang beredar di berbagai grup WhatsApp ya. Rasio pajak terhadap PBD tahun 2025 bisa lebih rendah dibandingkan 2024. Pasti karena implikasi dari persoalan itu. Nah, kesalahan inilah yang seharusnya ya. Belum juga kita tahu ada calon pegawai negeri sipil yang mengalami penundaan pengangkatan ada antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan dengan begitu secara bersamaan muncul 1,7 juta pengangguran baru di Indonesia. Itu Menpan RB juga termasuk tuh yang harus dimundurkan gara-gara persoalan yang tidak beres ini. Masa tidak bisa terselesaikan? Rencananya gagal gitu. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu yang paling bahaya. Kita lihat ya, ini kalian mau tahu rakyat bayar pajak tapi begini kelakuan kalian terhadap wajib pajak. Kalian pikir kita nggak berdarah-darah bayar pajak? Dan tiap hari kita dengar berita liga korupsi. Belum lagi lihat Cortex yang mahal banget tapi nggak guna. Kalian pikir saya bisa ikhlas? Nah, ini kesaksiannya. Lagi di kantor pajak. Gara-gara nggak bisa login. Gara-gara sulit banget gitu kayak mau lapor pajak dan yang kok nggak di sini.
ada candaan yang bikin gue tersinggung parah. Kan ini kan semua katanya gara-gara Cortex. Gue bilang ya, Cortex itu ngabis-ngabisin duit negara, terus ngabis-ngabisin duit lah. Terus satpamnya bercanda, emang itu duit kamu? Gue bilang aja, ya kan gue yang bayar pajak. Terus dia bercanda lagi, emang lu bayar pajak? Mungkin waktunya ya. Kesel gue. Ada dasar orang-orang pajak nggak tahu diuntung emang. Lagi Dasar orang-orang pajak gak tahu diuntung. Justru tahu sekali diuntungnya orang pajak ini. Tapi dia tidak merasa harus memberikan pelayanan yang terbaik. Itu barangkali. Padahal pajak 80% yang mengisi postur APBN hari ini. Dahsyat sekali. Kita negeri ini sangat bergantung pada pajak, tapi pelayanan pajaknya ampun-ampunan.